penampilannya seperti itu tidak dianggap sebagai orang yang beradab. Agar orang yang semisal itu disebut sebagai orang yang tidak perlu dijadikan idola. Tujuannya begitu. Disebut ciri-cirinya begini, teroris itu begini. Kalau dulu sebelumnya radikal itu begini, fundamentalis itu begini. Agar tidak meniru begitu. Agar sikap yang begitu itu ditinggalkan oleh kebanyakan orang awam atau orang yang mau masuk Islam takut lagi dengan begitu. Dengan dicap begitu itu Islam fundamentalis, Islam radikal. Nah, para pejuang dulu itu Imam Bonjol atau siapa itu ya, Ali Basyah Sentot, Ali Basyah Prawirodirjo dan lain-lain itu semua, Panglima Sudirman itu ya radikalis, fundamentalis. Kalau orang yang nggak radikal ya nggak akan cinta kepada Islamnya. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala wa ma mana'an nasa ay yu'minu id ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul 'adzabu qubula wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundhirin wa yujadilul ladzina kafaru bil batili liyudhidu bihil haqq wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa. Di ayat itu disampaikan, dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang berbagai perumpamaan bagi manusia di dalam Al-Quran ini, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. 5. Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampun kepada Rabb-nya, kecuali datangnya hukum-hukum umat-umat terdahulu atau datangnya azab atas mereka dengan nyata. 56. Dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul hanya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Namun orang-orang kafir membantah dengan kebatilan, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak, dan mereka menganggap ayat-ayat kami dan peringatan kami terhadap mereka sebagai olok-olok. Nabi sudah diutus, para ulama sebagai pewaris para nabi sudah melaksanakan tugasnya, yaitu menyampaikan ayat-ayat Allah. Nah, penyampaian yang disampaikan itu tidak menambah mereka kecuali penentangan dan olok-olok saja. Kalau kita lihat dulu itu ya, kalau pas kita kecil-kecil dulu itu, kalau mau ke masjid titip, aku gak nang masjid titip. Nah, kalau ada yang berjudi pas suatu saat ya, ada terawih bersama di sekolah SLTP, semuanya terawih. Ada 3 orang yang main remi, entah judi entah enggak, pokoknya main remi. Ada yang menangi, loh kok ngono sih? Apa kon kate lapo kon? Masih kon ngono iku lho, ya gak sakti. Itu kan perolok-olokan, mengolok-olok syariat Islam. Betapa yang lain dilatih untuk sholat tarawih di sekolahan, tapi dia begitu itu menantang orang yang mengingatkan sesama teman siswa SLTP itu begitu menantang. Kalau kemarin-kemarin kita lihat juga ada yang mengatakan orang mubalik atau ulama yang menyampaikan itu sebagai peramal masa depan. Kenapa begitu itu? Ya karena ingin menghambat syariat Islam disampaikan, ingin menjadikan al-haq ini redup, ingin menjadikan Islam ini enggak diikuti banyak orang lagi. Ada yang lain, saya kok heran sama bapak-bapak itu, yang dipikirkan kok pengajian melulu. Pasti bagi gilirannya pengen dipilih, ya manggil bapak-bapak itu, ayo bapak-bapak menangkan Pak ini. Nah, itu
itu olok-olokan mereka yang sejak dulu di Arab sana ya begitu itu. Di Indonesia ya banyak. Kalau dulu pas 93-an itu dibagi-bagi Islam itu ada yang Islam tradisionalis, ada yang Islam fundamentalis, begitu dulu. Berlanjut lagi ada yang radikal. Setelah radikal teroris. Untuk apa begitu itu? Agar orang yang semisal itu penampilannya seperti itu tidak dianggap sebagai orang yang beradab. Agar orang yang semisal itu disebut sebagai orang yang tidak perlu dijadikan idola. Tujuannya begitu. Disebut ciri-cirinya begini, teroris itu begini. Kalau dulu sebelumnya radikal itu begini, fundamentalis itu begini. Agar tidak meniru begitu. Agar sikap yang begitu itu ditinggalkan oleh kebanyakan orang awam. Atau orang yang mau masuk Islam takut lagi dengan begitu. Dengan dicap begitu itu Islam fundamentalis, Islam radikal. Nah, para pejuang dulu itu Imam Bonjol atau siapa itu ya, Ali Basyah, Sentot Ali Basyah Prawirodirjo dan lain-lain itu semua Panglima Sudirman itu ya radikalis, fundamentalis. Kalau orang yang nggak radikal ya nggak akan cinta kepada Islamnya. Nggak akan ridho. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Kiai Ahmad Dahlan dulu pernah membuat lagu. Bangsamu ngger isih sangsara. Saya nggak bisa menirukan lebih persis lagi. Intinya mengingatkan kepada orang-orang, kepada pemuda-pemuda waktu itu pada sekitar tahun 1912-an. Bangsamu itu masih sengsara, masih perlu disantuni. Apa penyantunan yang terbaik bagi umat Islam atau umat manusia itu? Bukan diberi makan, bukan diberi pekerjaan, bukan diberi lapangan pekerjaan, bukan hanya itu. Tetapi penyantunan yang paling berharga adalah diajak untuk tidak sesat lagi. Diajak untuk tidak di kubangan jahiliyah. Dan waktu itu salah satu kejahiliahan, kemungkaran adalah penjajahan. Diajak untuk memberontak. Nah, pemberontak itu ya radikal. Siapa itu? Ya pahlawan-pahlawan yang kita sekarang menyebutnya sebagai pahlawan nasional itu para radikalis. Nah itu olok-olok dari orang-orang non-muslim agar Islam itu Islam itu redup. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami telah menerangkan kepada manusia dalam Al-Quran ini dan menjelaskan kepada mereka berbagai persoalan serta memerincinya agar mereka tidak tersesat dan dari kebenaran dan keluar dari jalan hak dan hidayah. Agar mereka tidak keluar dari jalan kebenaran, agar mereka tidak keluar dari jalan hidayah. Walaupun penjelasan ini, pemilihan ini antara hak dan kebatilan ini telah disajikan, manusia banyak yang menentang, berdalih dan mengkritik kebenaran dengan kebatilan. Kalau dinasehati pejabat, dinasehati rakyat, seringnya bantah, seringnya membela diri. Loh, aku ini begini. Kalau dikatakan jangan tufsidu fil ardi, mereka mengatakan qalu innama nahnu muslihun. Loh, aku itu muslih, loh aku ini mengadakan pembangunan begini. Dinasehati itu yang didulukan bantahnya. Makanya di ayat ini 54 ini, wa kana al insanu aktsara syai'in jadala, banyak membantah. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim an Ali ibni Abi Thalib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarafahu wa Fatimata binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan faqala ala tusalliyani faqultu ya Rasulullah innama anfusuna biyadillah fa idza syaa'a an ya ba'athana
fansarafa hina qultu dzalika wa lam yarji' ila syai'an. Tsumma sami'tuhu wa huwa muwalli yadribu fakhidahu wa yaqulu wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Rasulullah heran membangunkan Ali dan Fatimah binti Rasulullah SAW pada suatu malam. Beliau bersabda, mengapa kamu berdua tidak sholat malam? Ali menjawab, wahai Rasulullah, diri kami berada dalam kekuasaan Allah. Jika Dia berkehendak untuk membangunkan kami, maka kami pun akan bangun. Kemudian beliau pulang setelah aku menjawab demikian, dan beliau tidak menanggapi dengan apapun. Kemudian aku mendengar beliau membaca ayat sambil pulang dengan memukul pahanya, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Dinasihati sholat toh, bantahnya begitu. Lah begitu itu para ulama mengklasifikasikan aktivitasnya Ali begini, ini disebut sebagai membantah. Rasulullah mungkin kalau kita ya, saya ini jengkel, saking jengkelnya sampai memukul pahanya sendiri, kakean bantah menungso iku. Nah begitu. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah untuk tidak bantah kalau diingatkan oleh anak kita. Bapak diingatkan anaknya, pejabat diingatkan rakyatnya. Yang lebih didahulukan adalah menerima dengan lapang dada. Terima kasih atas masukannya. Begitu insyaallah. Ayat surat yang saya bacakan tadi menyampaikan manusia berada dalam kerugian kecuali yang memegangi 4 predikat. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mempraktekkan ilmu. Yang ketiga, mengajak orang lain untuk mempraktekkan ilmu yang sudah kita praktekkan itu. Dan yang keempat, bersabar dalam meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang keempat ini ada ulama yang menyampaikan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rela, lega untuk dinasehati dan menasehati. Jangan takut menasehati. Makanya ada hadis qaulul al-jihad itu qaulul haq inda sultanin jair. Jihad itu berkata benar di depan pemerintah yang jair, yang menyimpang. Perkataan, jangan enggan untuk menyampaikan, jangan enggan untuk menasehati. Yang dinasehati harus lapang dada. Kalau enggak lapang dada berarti dia rugi.